Kita semua tahu ya, pemanah Mamluk itu legendaris banget. Tapi pernah nggak kepikiran, apa sih rahasia di balik kekuatan mereka yang luar biasa itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu prinsip kuno yang jadi kuncinya. Dan ini semua berpusat pada tulang belakang. Oke, sekarang saya mau tanya langsung ke Anda. Kalau lihat pemanah lagi narik busur yang berat banget, kekuatan utamanya datang dari mana coba? Kebanyakan dari kita pasti langsung nunjuk ke lengan atau bahu kan? Wajar banget mikir gitu. Tapi ternyata anggapan itu keliru. Para monster panahan Mamluk lewat ajaran kayak Imam Taibuga justru menemukan kalau cuma mengandalkan kekuatan lengan itu ada batasnya. Malah itu bisa membatasi potensi dan bikin gampang cedera. Sumber kekuatan mereka itu jauh lebih dalam. Dan disinilah kita masuk ke jantung dari semua rahasia ini. Sebuah konsep yang mereka sebut sebagai sulb. Ini dia kuncinya. Kunci untuk membuka seluruh filosofi kekuatan para Mamluk. Jadi apa sih sulb itu? Kalau diartikan langsung, ia artinya tulang belakang. Tapi dalam dunia panahan Mamluk, maknanya jauh lebih dari sekedar tulang. Sulb itu adalah poros utama tubuh, pusat dari segala stabilitas dan kekuatan. Coba bayangin kayak sasis mobil, kerangka yang bikin semuanya jadi satu unit yang kokoh dan kuat. Nah, lihat kutipan ini langsung dari Imam Taibuga sendiri loh. Dia bilang, kekuatan memanah itu bukan dari otot tangan, tapi dari pusat atau tulang belakang. Ini benar-benar revolusioner pada masanya. Fokusnya langsung pindah dari otot-otot kecil yang gampang capek ke inti tubuh yang stabil dan jauh lebih bertenaga. Dan ini sejalan banget sama prinsip furusyah, seni perang Mamluk. Mereka itu nggak ngelihat tubuh sebagai bagian-bagian yang terpisah. Enggak. Buat mereka, tubuh itu satu sistem mekanis yang nyambung semua. Dan tulang belakang, si sulb ini, jadi jangkarnya. Dialah yang menyatukan kekuatan dari punggung, bahu, dan lengan jadi satu gerakan yang dahsyat. Oke, teorinya udah dapat. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka mengaktifkan kekuatan ini pas lagi di lapangan? Yuk kita bedah teknisnya. Lihat deh halaman dari manuskrip kuno ini. Ini bukti otentiknya. Konsep sulbdu ini bukan tafsiran modern kita ya. Ini adalah teknik yang udah didokumentasikan dengan sangat-sangat detail berabad-abad yang lalu. Tulisan Imam Taibuga ini fungsinya kayak buku panduan teknis yang ngejelasin langkah demi langkah cara memanfaatkan kekuatan dari sulb. Menurut Imam Taibuga, ada 3 kunci utamanya. Pertama, postur. Tulang belakang itu harus lurus sempurna. Istilahnya istidaroh, supaya energi bisa ngalir lancar tanpa hambatan. Kedua, teknik dorong dan tarik yang dilakukan barengan. Jadi bukan cuma talinya yang ditarik, tapi busurnya juga didorong ke depan. Ini yang bikin tenaganya jadi terkunci di tulang belakang. Terakhir, nafas dan keseimbangan. Ini yang menciptakan fondasi yang kokoh, mengubah tubuh jadi platform menembak yang stabil banget. Nah, yang bikin ini makin menarik, prinsip Solbik ini ternyata bukan aturan yang kaku loh. Prinsip dasarnya satu, tapi ternyata diadaptasi secara berbeda sama berbagai aliran. Coba kita lihat. Di sini kita bisa lihat 3 aliran utama yang disebutin sama Taibuga. Perhatiin deh bedanya. Ada Al-Mawardi, nariknya sampai ke dagu dengan kaki lurus. Terus ada Al-Roqi, nariknya ke samping mulut, posisi kakinya 45 derajat. Dan yang terakhir, Al-Balqi, nariknya sampai ke garis mata dengan kaki menghadap target. Walaupun titik jangkar dan posisi kakinya beda-beda, intinya apa? Tetap sama, kekuatan itu asalnya dari sulb yang stabil, bukan cuma dari lengan. Jadi, yuk kita simpulkan. Kenapa sih konsep tulang belakang ini bisa jadi begitu fundamental? Kenapa ini jadi senjata utama para prajurit Mamluk? Perbandingan ini, jelas banget bedanya. Kekuatan lengan itu terbatas dan cepat banget bikin kita capek. Sebaliknya, kekuatan dari sulb itu terintegrasi dengan seluruh tubuh, jadi stabilnya luar biasa. Kalau kita cuma ngandelin lengan, resiko cedera lebih tinggi. Tapi dengan sulb, energi dari tubuh kita bisa ditransfer ke busur dengan sangat efisien. Hasilnya, tembakan yang lebih kuat dan jauh lebih konsisten. Jadi, ini poin utamanya. Bagi para kesatria Mamluk, ungkapan tulang punggung itu bukan sekedar kiasan atau kata-kata indah. Tulang belakang mereka itu ya, secara harfiah, adalah fondasi dari seluruh kekuatan dan kehebatan mereka di medan perang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Prinsip kuno ini tentang menemukan kekuatan dari inti tubuh kita, dari pusat stabilitas kita, kira-kira di mana lagi ya prinsip ini bisa kita terapkan dalam kehidupan modern kita sehari-hari? Di luar dunia panahan? Coba deh renungkan.